Coba bayangkan, kalian sedang berada di sebuah kota yang tidak pernah tidur. Setiap pagi, asap pabrik sudah lebih dulu bangun dari kalian, mengepul ke udara. Peluit kerja bersahut-sahutan seperti alarm massal, dan ribuan orang bergerak serempak. Rasanya seperti melihat denyut nadi sebuah mesin raksasa yang sedang on terus tanpa tombol pause. Kota itu bernama Tangshan, terletak di Provinsi Hebei, China bagian utara. Sebelum tahun 1976, Tangshan bukan sekedar kota biasa buat kalian. Ia adalah simbol kemajuan industri Tiongkok. Kota ini dikenal sebagai kota baja, pusat pertambangan batu bara, industri logam, dan manufaktur berat yang menopang pembangunan nasional. Dari pagi sampai malam, roda ekonomi berputar tanpa henti, memberi rasa aman bahwa masa depan akan selalu stabil, sekuat baja yang mereka produksi setiap hari. Kalian akan melihat bagaimana Tangshan tumbuh pesat berkat posisinya yang strategis. Secara geografis, kota ini berada di dataran rendah yang relatif datar, tidak jauh dari pesisir Teluk Bohai. Topografi ini jelas ramah untuk pembangunan kawasan industri, jalur kereta api, dan pelabuhan, urat nadi distribusi hasil tambang dan produksi. Tanahnya tampak jinak, kalem, tidak dikelilingi pegunungan tinggi atau gunung api aktif. Bagi kebanyakan penduduk, Tangshan adalah tempat yang aman, jauh dari bayangan ancaman alam besar seperti gempa bumi dahsyat. Di balik citra industrinya yang keras dan penuh baja, kalian justru akan menemukan kehidupan sosial Tangshan yang hangat. Mayoritas penduduknya adalah pekerja pabrik dan tambang, hidup dalam komunitas yang erat. Lingkungan tempat tinggal dibangun berdekatan dengan lokasi kerja, jadi jarak rumah ke pabrik bisa lebih dekat daripada jarak kalian ke warung kopi. Anak-anak bermain di halaman perumahan pekerja, para orang tua bercengkrama setelah jam kerja, dan pasar-pasar lokal selalu ramai. Budaya kerja kolektif khas masyarakat Tiongkok pada masa itu membentuk solidaritas yang dalam, sebuah rasa bahwa mereka adalah bagian dari satu tubuh besar bernama Tangshan. Secara budaya, Tangshan juga punya identitas yang kuat di mata kalian. Kota ini tidak hanya dikenal karena industrinya, tetapi juga karena seni rakyat, pertunjukan tradisional, dan semangat gotong royong yang hidup dalam keseharian. Inovasi pelabuhan dan pembangunan kota berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. Tangshan adalah contoh kota modern yang tetap berpijak pada tradisi, sebuah kota yang percaya bahwa kerja keras hari ini akan menjamin kehidupan yang lebih baik esok hari. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang nyaris tidak pernah diajak ngobrol. Tangshan berada di zona sesar aktif. Informasi ini sebenarnya bukan rahasia, tapi dianggap tidak mendesak, seperti notifikasi yang dibaca tapi tidak dibuka. Gempa besar terakhir terjadi ratusan tahun sebelumnya dan tidak ada ingatan kolektif tentang bencana seismik besar. Tanah yang mereka pijak terasa kokoh. Bangunan-bangunan berdiri tanpa standar tahan gempa yang memadai karena memang tidak ada rasa urgensi. Tangshan hidup dalam keyakinan yang tenang bahwa besok akan sama seperti hari ini. Dan justru disitulah letak ironi terbesar. Karena ketika sebuah kota merasa paling aman, seringkali disitulah sejarah sedang menyiapkan kejutan paling kejam. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian, apakah benar bumi di bawah Tangshan selama ini benar-benar diam? Atau sebenarnya ia hanya menunggu waktu untuk berbicara dengan caranya sendiri? Sebelum gempa besar itu terjadi, sebenarnya alam sudah mencoba ngasih kode ke kalian. Tapi seperti bisikan pelan di tengah bisingnya mesin pabrik dan rutinitas harian, tanda-tanda itu nyaris tenggelam, tak terdengar. Menjelang pertengahan tahun 1976, beberapa fenomena aneh mulai dilaporkan di wilayah sekitar Tangshan dan Hebei. Air sumur di beberapa tempat naik dan turun secara tidak biasa. Hewan ternak terlihat gelisah. Ayam ogah masuk kandang. Tikus-tikus tiba-tiba pindah rumah rame-rame. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam catatan kebencanaan. Tapi saat itu, tidak ada mekanisme resmi yang mampu menyatukan semua potongan kecil ini menjadi satu peringatan yang jelas buat siapapun. Kalau dilihat secara ilmiah, wilayah Tangshan memang berada di jalur patahan aktif di Cina Utara.
Tapi pada dekade 1970-an, sistem pemantauan gempa di Tiongkok masih sangat terbatas. Prediksi gempa masih seperti menebak cuaca tanpa aplikasi. Meskipun negara ini pernah berhasil memprediksi gempa Haicheng pada 1975, keberhasilan itu justru bikin banyak pihak terlalu percaya diri. Muncul anggapan bahwa kalau gempa besar mau terjadi, pasti bakal ada peringatan yang super jelas sebelumnya. Keyakinan inilah yang diam-diam menciptakan celah berbahaya antara kewaspadaan dan kenyataan. Di tingkat pemerintahan, informasi soal anomali alam ini juga tidak diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Tidak ada perintah evakuasi, tidak ada peningkatan status siaga. Tangshan tetap berjalan seperti biasa. Pabrik terus beroperasi penuh, shift malam tetap berlangsung, dan ribuan orang tidur lelap seolah dunia baik-baik saja. Dengan keyakinan bahwa esok pagi mereka akan bangun dan berangkat kerja seperti biasa. Faktor lain yang memperparah situasi adalah kondisi bangunannya. Sebagian besar struktur di Tangshan dibangun untuk efisiensi dan kecepatan, bukan untuk tahan guncangan. Bata dan beton tanpa tulangan memadai jadi standar. Gedung-gedung padat berdiri rapat, kelihatan kokoh dari luar, tapi sebenarnya rapuh seperti kartu yang disusun rapi. Semua ini bukan karena kelalaian individu, melainkan karena tidak adanya kesadaran kolektif bahwa gempa besar adalah ancaman nyata. Dan disinilah latar belakang tragedi itu terbentuk. Perpaduan antara keterbatasan ilmu, kepercayaan berlebihan pada sistem, dan kehidupan kota yang terlalu sibuk untuk berhenti sejenak dan mendengarkan alam. Tidak ada satu keputusan fatal, tidak ada satu kesalahan tunggal. Yang ada hanyalah rangkaian pengabaian kecil yang pelan tapi pasti membuka jalan bagi bencana besar. Dan ketika bumi akhirnya memutuskan untuk berhenti berbisik dan mulai berteriak, Tangshan sama sekali tidak siap. Jadi kalian mungkin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dini hari 28 Juli 1976 itu? Bagaimana satu momen mampu mengubah kota ini selamanya? Pukul 3.42 dini hari, saat sebagian besar kalian dan penduduk Tangshan sedang tertidur paling nyenyak, bumi tiba-tiba seperti lupa caranya bersikap sopan. Tanpa aba-aba, tanah berguncang dengan kekuatan yang hampir tak bisa dibayangkan. Dalam hitungan detik, gempa berkekuatan sekitar 7,5 hingga 7,6 magnitudo menghantam kota ini. Getarannya begitu dahsyat, sampai banyak saksi menggambarkan seperti ledakan raksasa dari bawah tanah, seolah bumi mendadak marah besar. Tanah bergelombang, bangunan berderak, dan sebelum siapapun sempat berpikir ini apa, struktur-struktur mulai runtuh satu persatu. Gempa utamanya sendiri sebenarnya singkat, hanya 15 detik, tapi 15 detik ini cukup untuk menghancurkan hampir seluruh kota. Sekitar 85% bangunan di Tangshan runtuh atau rusak parah. Rumah tinggal, gedung apartemen pekerja, rumah sakit, sekolah, pabrik, bahkan fasilitas darurat ambruk hampir bersamaan. Banyak orang terjebak di bawah reruntuhan saat masih tertidur pulas. Jalan-jalan retak, rel kereta api melengkung seperti mainan, dan jaringan komunikasi putus total. Dalam sekejap, Tangshan berubah dari kota industri yang sibuk menjadi lautan puing dan debu. Dan kalau kalian kira kekacauan berhenti di situ, sayangnya tidak. Setelah gempa utama, gempa susulan yang kuat kembali mengguncang wilayah tersebut. Kerusakan makin parah, upaya penyelamatan jadi makin sulit. Bangunan yang tadinya masih berdiri akhirnya menyerah juga dan runtuh sepenuhnya. Para penyintas yang berhasil keluar dari reruntuhan dihadapkan pada pemandangan yang sulit dijelaskan. Gelap gulita, jeritan minta tolong di segala arah, debu tebal memenuhi udara, dan bau gas dan api yang mulai menyebar. Karena semuanya terjadi di dini hari, sebagian besar korban bahkan tidak sempat menyelamatkan diri. Sistem darurat lumpuh total, rumah sakit hancur, dokter dan perawat ikut menjadi korban, dan alat-alat medis terkubur di bawah puing. Tangshan terisolasi dari dunia luar selama beberapa jam, jam-jam yang sangat krusial. Bantuan tidak bisa segera masuk, sementara ribuan orang terjebak tanpa pertolongan. Gempa ini bukan cuma dirasakan di Tangshan, getarannya terasa sampai Beijing dan kota-kota lain di Cina Utara. Tapi Tangshanlah yang menerima pukulan paling keras, seolah menjadi titik pusat murka alam. Dalam satu malam saja, puluhan tahun pembangunan lenyap,
kota yang dibangun dengan kerja keras dari generasi ke generasi runtuh dalam hitungan detik. Namun tragedi ini belum terjadi sepenuhnya hanya karena bangunan runtuh. Karena ketika debu mulai mendesap dan matahari akhirnya terbit, dunia baru mulai menyadari betapa besarnya kehancuran yang terjadi. Dan mungkin sekarang kalian juga bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang hilang malam itu? Dan luka seperti apa yang ditinggalkan gempa ini, bukan hanya pada kota Tangshan, tapi juga pada sejarah manusia? Ketika pagi akhirnya menyingsing di Tangshan pada 28 Juli 1976, apa yang terlihat oleh kalian bukan lagi sebuah kota, melainkan medan kehancuran. Data resmi pemerintah Tiongkok mencatat sekitar 242.000 orang tewas, sementara sejumlah perkiraan independen menyebut jumlah korban bisa mencapai lebih dari 650.000 jiwa. Apapun angka pastinya, satu hal jelas, gempa Tangshan diakui sebagai salah satu gempa bumi paling mematikan dalam sejarah modern manusia. Dan dampaknya jelas tidak berhenti di angka korban jiwa. Ratusan ribu orang mengalami luka-luka, banyak di antaranya harus hidup dengan cacat permanen. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal hanya dalam satu malam, tanpa sempat mengemasi apapun. Keluarga tercerai-berai, anak-anak kehilangan orang tua, dan para penyintas harus belajar hidup berdampingan dengan trauma yang dalam. Kota yang dulu ramai kini berubah menjadi tenda-tenda darurat dan kamp pengungsian sejauh mata memandang. Secara sosial, luka yang ditinggalkan gempa ini terasa sangat dalam. Banyak korban tidak pernah ditemukan, apalagi diidentifikasi. Pemakaman massal dilakukan dalam kondisi darurat, bukan karena pilihan, tetapi untuk mencegah wabah penyakit. Kesedihan bercampur kelelahan dan kebingungan. Negara dihadapkan pada tugas raksasa, menyelamatkan yang masih hidup, mengurus yang meninggal, dan membangun kembali kota yang hancur total, semuanya sekaligus. Di tingkat nasional, gempa Tangshan menjadi pukulan besar bagi Tiongkok. Tragedi ini terjadi di tengah masa transisi politik yang sensitif, namun informasi tentang skala bencana sempat dibatasi. Pemerintah Tiongkok pada awalnya menutup diri dari bantuan internasional dan memilih menangani bencana secara mandiri. Keputusan ini memicu kritik, terutama soal lambatnya distribusi bantuan dan terbatasnya sumber daya medis pada hari-hari pertama setelah gempa. Di saat setiap jam terasa krusial, waktu justru berjalan terlalu lambat. Meski begitu, dari puing-puing kehancuran, Tangshan perlahan bangkit. Rekonstruksi dilakukan secara besar-besaran. Kota ini dibangun ulang dengan standar yang lebih modern dan lebih tahan gempa. Tangshan hari ini berdiri sebagai simbol ketahanan dan kebangkitan, tapi bayang-bayang tahun 1976 tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dalam monumen peringatan, dan dalam cerita para penyintas yang masih hidup hingga sekarang. Dan dari tragedi sebesar ini, kalian pasti ikut bertanya, apa yang sebenarnya bisa dipelajari? Apakah kehancuran ini semata-mata takdir alam, atau ada pelajaran pahit tentang kesiapsiagaan dan transparansi, pelajaran yang mahal dan dibayar dengan begitu banyak nyawa? Gempa Tangshan 1976 bukan cuma cerita tentang alam yang tiba-tiba ngamuk, tapi juga tentang keterbatasan manusia, termasuk kita semua, dalam membaca tanda, merespons ancaman, dan bersikap jujur soal risiko. Salah satu kritik terbesar dari peristiwa ini adalah kegagalan sistem peringatan dini. Tanda-tanda anomali memang ada, tapi tidak ada mekanisme yang benar-benar efektif untuk mengubahnya menjadi tindakan nyata. Ironisnya, keberhasilan prediksi gempa sebelumnya justru menciptakan rasa aman palsu, seolah alam selalu mau memberi aba-aba yang jelas. Kritik berikutnya diarahkan pada kebijakan informasi. Pembatasan arus informasi setelah gempa membuat dunia internasional terlambat memahami seberapa besar tragedi yang sebenarnya terjadi. Dampaknya jelas, bantuan melambat, pertukaran pengetahuan kebencanaan juga terhambat. Dari sudut pandang kemanusiaan, ini jadi pelajaran penting buat kalian, bahwa keterbukaan bukan soal citra, tapi soal nyawa. Dan pelajaran ini baru benar-benar diakui secara luas di tahun-tahun setelahnya. Tapi dari tragedi sebesar ini, tetap ada sisi terang. Gempa Tangshan justru menjadi titik balik penting bagi pengembangan ilmu kebencanaan di Tiongkok. Standar bangunan dipertekat, riset seismologi diperkuat, dan edukasi publik mulai mendapat perhatian serius. Tragedi ini mengajarkan satu hal pahit, pembangunan tanpa mitigasi risiko itu seperti utang, dan suatu hari, utang itu pasti ditagih, lengkap dengan bunga yang sangat mahal. Tangshan hari ini berdiri sebagai kota modern yang jauh lebih siap menghadapi gempa.
Tapi kisah tahun 1976 tidak pernah benar-benar usang. Ia tetap relevan, bukan cuma untuk Tiongkok, tapi juga untuk kalian dimanapun berada, terutama bagi wilayah yang merasa aman hanya karena belum pernah merasakan bencana besar. Karena pada akhirnya, gempa Tangshan mengajarkan satu hal yang sederhana tapi bikin merinding. Alam tidak pernah berjanji untuk selalu diam, dan ketika ia akhirnya bergerak, hanya pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kejujuranlah yang bisa menyelamatkan nyawa. Jadi sekarang pertanyaannya buat kita semua, apakah kita benar-benar sudah siap? Atau sebenarnya hanya berharap histori tidak terulang lagi?